Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musalla Al-Khairiyah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita mengawali mau'izah hasanah ini dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak untuk kita puji, tidak ada yang layak untuk kita sanjung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sampai saat ini Allah berikan lipat ganda. Lalu kemudian Allah berikan barakah terhadap nikmat tersebut. Karena sesungguhnya keberkahan dalam nikmat itulah yang kita cari. Maka kemudian di akhirat nanti dengan adanya barakah yang kita dapatkan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka insyaallah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, syuri dan tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali mau'izah hasanah ini, terlebih dahulu kami ingin bertanya kira nuzul itu apa kira-kira? Turun ya. Kalau Al-Qur'an ya. Berarti kalau nuzulul Qur'an turunnya berarti Ibu lah paham. Berarti ini kalau lah paham nih caranya Pak Haji selesai nih ya. So, intinya itu sebenarnya nuzulul Quran itu ya turunnya Al-Quran. Tapi untuk muqaddimah, di bulan suci Ramadan salah satu peristiwa yang sangat menarik untuk kita bahas, yang selalu tidak pernah lupa, khususnya kita di Indonesia ini selalu memperingati nuzulul Quran. Nuzul Quran tadi yaitu turunnya kitab suci Al-Quran. Turun kitab suci Al-Quran ini di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ada 2 tahap turun Al-Quran ini. Dan ternyata ketika kita baca di beberapa sejarah itu, ya, para ulama khususnya Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itu beliau mengemukakan sebuah riwayat
Di mana dalam riwayat tersebut ternyata bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Kitab-kitab suci nabi-nabi terdahulu juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, unzilat suhufu Ibrahim, diturunkan suhuf Ibrahim. Suhuf itu lembaran-lembaran ya, sebagaimana dibaca tadi dalam surah Sabbihisma rabbikal a'la. Terakhir itu suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu berupa lembaran-lembaran yang isinya sama, syariat tentang pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Turunnya suhuf Nabi Ibrahim itu pada awal bulan Ramadan, tanggal 1 malam bulan Ramadan. Turunnya suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan, unzilatit Taurat, diturunkannya kitab Taurat. Kitab Taurat ini salah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi. Kalau terbalik kalau ya. Nabi Musa alaihissalam ya. Kalau Isa itu Injil ya. 4 kitab suci yang harus kita ketahui, yang harus kita imani ya. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa lisittin madaini min Ramadan, pada malam ke-6 di bulan suci Ramadan. Kalau suhuf Ibrahim tadi diturunkan pada tanggal 1 Ramadan. Sedangkan kitab Taurat diturunkan pada malam ke-6 bulan Ramadan. Wal Injil, dan kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala li salasa asyara madaini min Ramadan. Salasa itu apa, Bu? 3 ya. Asyarata itu 10. Jadi 3 tambah 10 artinya 13. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam itu pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzilal Furqan, dan diturunkan Furqan, itu maksudnya kitab suci Al-Qur'an. Ini pendapat Imam Ibnu Katsir ini. Li arba'i wa ishrun. Arba' itu 4, ishrun itu 20, berarti 24. Khalat min Ramadan. Itu pada malam Ramadan, malam 24 bulan Ramadan. Ya, itu pendapat, tapi nanti kita jelaskan nanti. Ada yang ulama itu berpendapat malam ke-17 bagaimana kita pada malam hari ini. Itulah kira-kira sebagai mukaddimah saja, bahwasanya tidak hanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan ini, dan ternyata kitab-kitab suci nabi-nabi terdahulu pun Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan suci Ramadan. Nah, mengenai nuzulul Quran, para ulama itu seringkali membahas tentang nuzulul Quran ini menjadi dua tahapan. Tahap yang pertama, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu tahapan pertama diturunkan kitab suci Al-Quran. Terlepas daripada perbedaan pendapat dari para ulama tentang ada yang malam ke-24, ada juga yang menyebut ke malam 21 ya, ada juga malam ke-7 Ramadan. Banyak memang pendapat para ulama. Tetapi terlepas dari itu semua, bahwasanya kita pahami bahwasanya bulan suci Ramadan bukan hanya kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan, tetapi kitab-kitab suci nabi-nabi terdahulu pun Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan suci Ramadan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian
tahapan pertama diturunkan kitab suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Wallahu alam, ya. Sebab kami belum sampai ke sana dan kabarnya juga tidak ada yang tahu, ya. Hanya begitu saja disebutkan oleh para ulama. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini tahap yang pertama penurunan kitab suci Al-Quran. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Sering dikatakan oleh para ulama itu langit dunia, tempat yang suci yang berada di langit dunia. Jadi ini tahap pertama penurunannya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan itu terjadi? Terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Ini dapat kita pertama, ya, pemahamannya. Bahwasanya kitab suci Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahap pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan diturunkannya? Pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian apakah berurutan atau sekaligus diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah tersebut? Sekaligus lengkap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suratul Fatihah sampai dengan surah An-Nas, itu semua sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ada 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Itu yang masyhur, ya, yang masyhur kita ketahui 6.666 ayat. Tapi kami pernah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kuliah, dosen kami bernama Pak Amri Siregar. Beliau ini dulu pernah menjabat ketua NU, ya, di kota Palembang. Beliau itu bukan meragukan tetapi pengen meneliti. Maksudnya ayat Al-Quran itu ada berapa? Apa 6.666 ayat sebagaimana kita ketahui pada umumnya, atau berapa jumlah pastinya? Maka kami diberikan sebuah lembaran tentang hitung-hitungan ayat Al-Quran itu. Diberikan PR, pekerjaan rumah untuk diteliti dengan Quran masing-masing yang berada di rumah masing-masing. Lalu kami teliti satu persatu. Suratul Fatihah ada 7 ayat, surah Al-Baqarah 200 sekian ayat, kemudian surah Ali Imran dan seterusnya. Dan ternyata jumlahnya tidak sampai 6.666 ayat. Jumlahnya kebanyakan kami di kelas pada saat itu, ya, mengemukakan jumlahnya itu 6.236 ayat. Itulah jumlah ayat Al-Quran. Lalu apakah salah 6.666 ayat? Tidak salah, ya. Itu ijtihad para ulama. Kita ambil contoh saja bagaimana bisa terjadinya perbedaan penghitungan ayat itu. Contoh saja, ya. Dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu ada ulama yang menyebutkan 7 ayat. 7 ayatnya letaknya bismillah termasuk ayat ke-1. Tetapi ada para ulama yang menyebutkan bismillah itu tidak masuk ke dalam ayat suratul Fatihah. Maka jumlahnya cuma 6 ayat. Itulah kira-kira perbedaan pendapat tentang jumlah ayat di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Tetapi jangan juga kita ingkar di dalam hati kita, ya. Al-Quran berarti lah mulai diragukan, ya. Tidak seperti itu, ya. Itu ada banyak penafsiran para ulama tentang ayat-ayat yang berada dalam kitab suci Al-Quran itu. Semuanya benar. Mereka itu ada yang dinasakh, ada yang dimasuk. Begitulah kira-kira cara mereka menghitungnya. Tetapi kita yang masyhur, yang kita ketahui 6.666 ayat. Kita meyakini itu boleh, silakan, tidak salah, ya. Tidak salah. Dan ataupun kita meyakini ada 6.236 ayat juga silakan. Itu ada hitungannya masing-masing. Tetapi yang jelas jumlahnya tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Dari awal turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sampai kepada kita saat ini itu sama persis Al-Qur'annya, tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah, ya. Sama seperti itu ayat suci Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu tahap pertama diturunkan sekaligus
30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, semuanya serentak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Lalu malam Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Kapan terjadi malam Lailatul Qadar itu? Bapak Ibu, kapan kira-kira terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam ke-21, malam ke-24. Malam ganjil ya. Oh, boleh Bapak Ibu jawab seperti itu silakan ya. Tapi jawaban kami wallahu a'lam bishawab. Karena kita tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu tuh. Ya. Tetapi kalau kita ingin mencari kabar atau tanda-tanda Lailatul Qadar itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW tersendiri ya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha itu menyebutkan bahwasanya taharrau lailatal qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Kata Aisyah, kalau kalian ingin mencari Lailatul Qadar, atau bahasa singkatnya itu carilah malam Lailatul Qadar itu fil witri, pada malam-malam ganjil, pada malam-malam ganjil min ashril awakhiri min Ramadan, dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Bisa jadi tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, bisa jadi ya. Karena tanda-tanda yang disebutkan itu oleh Aisyah radhiyallahu anha hanya menyebutkan malam ganjil saja. Kita tidak tahu kapan, apakah tanggal 27 atau 29 ya. Kita tidak pernah tahu. Itulah malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini tahap pertama. Belum diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke Baitul Izzah saja. Semuanya diturunkan secara lengkap ya. 30 juz lengkap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Maka itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ya. Lailatul Qadar itu terjadinya hanya bulan suci Ramadan, tidak akan terjadi pada bulan-bulan yang lain. Tidak akan terjadi pada bulan Muharram, tidak akan terjadi pada bulan Safar dan lain sebagainya. Hanya khusus bulan suci Ramadan terjadinya Lailatul Qadar itu. Maka di 10 malam terakhir Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua. Bagaimana contoh Rasulullah SAW? Lagi-lagi Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan bahwasanya idza dakhalal ashru, apabila memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu itu mengencangkan sarungnya. Maksudnya mengencangkan sarung itu lebih semangat. Dia pacu semangatnya supaya lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam akhir di bulan suci Ramadan. Wa ahya ulailah. Lalu kemudian Rasulullah SAW senantiasa menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam-malamnya. Seperti kami jelaskan pada malam kemarin, menghidupkan malam-malam Ramadan itu banyak amalan yang bisa kita lakukan. Bisa dengan beriktikaf ya di masjid atau di musalla. Bisa juga dengan membaca ayat suci Al-Quran. Bisa juga dengan berzikir kepada Allah. Bisa juga dengan bermuhasabah diri. Itu salah satu cara kita menghidupkan malam-malam akhir bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW mencontohkan ahya ulailah. Rasulullah itu menghidupkan malam-malamnya. Wa istaiqadha ahlahu. Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Keluarga-keluarga Rasulullah dibangunkan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Fatimah itu dibangunkan oleh Rasulullah, anak Rasulullah SAW. Menantunya juga Ali bin Abi Thalib dibangunkan oleh Rasulullah supaya mereka itu tidak tertinggal dengan 10 akhir di bulan suci Ramadan itu. Maka inilah salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Mengapa begitu pentingnya Rasulullah tidak mau melewatkan 10 malam akhir di bulan suci Ramadan?
Karena pada malam itulah Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mungkin pertanyaan kita semua ya. Sebelum lanjut ya, mohon maaf, kami ini ceramah ini tidak biasa santai itu, selalu ngegas terus biasa ceramah ya. Nah, biar maksudnya itu biar bisa dipahami ya. Biar cepat selesai. Ya. Jadi sudah terbiasa serius. Jadi inilah caranya Bapak Ibu ya. Jadi jangan aneh kayak Pak Ustaz ini serius terus ya, dari awal sampai akhir ngegas terus, jangan ngerem-ngerem lagi. Nah, itu karena kebiasaan kami belajar itu selalu serius ya. Jadi beginilah cara kami menyampaikan. Jadi mengapa begitu penting Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita di akhir-akhir malam Ramadan itu Rasulullah menghidupkan malam-malamnya. Rasulullah SAW membangunkan keluarganya supaya tidak ketinggalan dengan malam Lailatul Qadar tersebut, supaya tidak lalai dari Lailatul Qadar. Karena apabila kita beribadah pada malam hari itu dan kebetulan pada malam hari itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar. Kalau pengertiannya, Lailah itu malam ya, Qadar itu kemuliaan. Itu pengertian secara bahasa. Jadi Lailatul Qadar malam kemuliaan. Lalu pertanyaannya, apakah setiap malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran setiap bulan Ramadan? Tidak ya, hanya sekali diturunkan. Pada kapan? Tidak tahu, Allahu a'lam ya, kapan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu. Tetapi malam Lailatul Qadarnya atau malam kemuliaannya pasti ada di bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan turunnya, tidak setiap bulan Ramadan diturunkan ya, hanya sekali saja pada saat di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Mengapa Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita untuk senantiasa menghidupkan malam-malamnya? Karena apabila kita beribadah pada malam hari itu dan kebetulan pada malam hari itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan, maka sungguh ibadah kita jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti beribadah selama 1000 bulan. Kalau dia sholat, setiap waktu, setiap saatnya dia mendirikan sholat terus. Tidak pernah berhenti selama 1000 bulan. Dan kita umat Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan tersebut. Kita tidak perlu menunggu waktu 1000 bulan tersebut ya. Kita tidak kemungkinan juga usia kita belum tentu sampai 1000 bulan ya. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasi ya, dihitung 83 tahun lebih. 1000 bulan. 1000 dibagi 12 ya. Kurang lebih 83 tahun, bukan kurang lebih dari 83 tahun. Artinya, ketika malam itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu membaca Al-Qur'an, mungkin juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Itu jaminan di dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu kata Allah Subhanahu wa taala khairun, lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. Sebagai penyemangat, ada sebuah kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga, ketika Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan tentang Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di situ dikisahkan Rasulullah SAW sedang bermajlis bersama para sahabatnya. Lalu Rasulullah mengisahkan kepada para sahabat bahwa di zaman dahulu dari kalangan Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, di kalangan Bani Israel terdapat 4 orang laki-laki yang dia selama 1000 bulan beribadah terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun dia bermaksiat kepada Allah.
Tiap hari dia beribadah terus, setiap saat dia beribadah terus. Lalu kemudian para sahabat yang mendengar kisah Rasulullah ini takjub, kagum luar biasa. Ya, kalau kata kita itu apa ini? Salut ya, salut luar biasa para sahabat itu dengan orang yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah malaikat Jibril alaihissalam membisikkan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah," kata malaikat Jibril, "umatmu kagum dengan orang yang engkau ceritakan bahwasanya ada 4 orang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang setiap harinya beribadah selama 1000 bulan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ingatlah wahai Muhammad, sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada umatmu, khusus hanya kepada umatmu," kata malaikat Jibril alaihissalam, "bahwa Allah memberikan kabar gembira. Tidak perlu," katanya, "terlalu kagum dengan 4 orang tersebut. Karena bagi umatmu ada satu malam, di mana satu malam itu apabila ada umatmu yang beribadah di dalamnya, sungguh ibadahnya jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada 4 laki-laki dari kalangan Bani Israel yang beribadah terus-menerus selama 1000 bulan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah." Maka inilah kemuliaan Lailatul Qadar. Kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nuzul Quran atau turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Mengapa kami ulang-ulang terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Biar Bapak Ibu tahu ya, biar Bapak Ibu ingat. Karena ada 2 tahap nanti penurunan kitab suci Al-Quran. Yang kita peringati pada malam hari ini bukan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kita peringati malam ini pada malam 17 Ramadan. Bukan pada malam Lailatul Qadar, bukan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita memahami kisah-kisah ini, maka sungguh luar biasa. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai ketika kita memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Mari bersama-sama kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syadda mi'zarahu. Semangat di dalam ibadah. Jangan pernah kendori. Semangat terus dalam beribadah. Bisa dengan beriktikaf ya. Beriktikaf bukan hanya numpang tidur saja, tapi ini banyak salah kita pahami ya. Dari rumah luar biasa mengambil air wudu ya. Kemudian membawa apa itu? Makanan ya. Bawa bantal ya, bawa selimut sampai ke dalam masjid, sholat sunnah 2 rakaat, ngorok. Nah ini bukan iktikaf namanya, numpang tidur baik namanya itu ya. Yang dinamakan beriktikaf itu dari rumah sudah mulai niatnya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunnatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah 2 rakaat, lalu kemudian duduk tahiyatul masjid. Duduk tahiyatul masjid itu sama seperti kita duduk iftirash, duduk di antara 2 sujud itu. Maka jangan dulu duduk bersila kalau kita sampai ke masjid itu ya. Usahakan dulu duduk sebagaimana kita duduk di antara 2 sujud. Niatkan di dalam hati kita, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Setelah kita duduk demikian, kurang lebih mungkin 5 menit kita duduk demikian, lalu lakukan amalan-amalan yang lainnya. Bisa dengan membaca Al-Quran, itu tata cara kita beriktikaf. Maka kalau kita beriktikaf di masjid, insya Allah ataupun di musalla dan di tempat ibadah yang lainnya bisa dilanggar misalkan. Apabila kita beriktikaf pada malam-malam akhir Ramadan, maka bisa dijamin ya. Walaupun tidak ada jaminan secara 100% menurut lisan manusia. Tetapi ibarat kata memancing itu kita menajur ya. Najur. Ibarat kata itu. Maka mudah-mudahan kita akan menemui malam Lailatul Qadar tersebut. Malam kemuliaan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Maka insya Allah jika kita beribadah pada malam hari itu, nilai ibadah kita jauh lebih mulia, jauh lebih afdal dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Usia kita belum tentu sampai 83 tahun lebih ya. Tetapi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, amalan kita bisa jadi melebihi 1000 bulan walaupun usia kita
tidak sampai. Maka jangan kita lewatkan. Karena apabila kita lewat malam-malam Lailatul Qadar tersebut, maka kita harus menunggu malam Ramadan yang akan datang. Yang usia kita tidak ada jaminan apakah usia kita sampai di Ramadan yang akan datang atau tidak. Maka kesempatan ini mari kita manfaatkan bersama-sama. Ini yang pertama. Tahap pertama, nuzulul Quran, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Nah, tahap kedua barulah di sini yang sering kita peringati. Tahap kedua ini. Tahap kedua itu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, inilah kira-kira secara singkatnya. Yang pertama itu tahap penurunan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah terjadi pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam itu bukan terjadi pada malam Lailatul Qadar, ya. Banyak penafsiran para ulama. Dan penurunannya tidak sekaligus tetapi bertahap sesuai dengan kondisi dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ada dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya misalkan oleh Umar bin Khattab tentang minum khamar misalkan. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apabila wahai Muhammad ada orang yang bertanya kepadamu tentang khamar dan juga perjudian, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas, maka katakanlah wahai Muhammad, sungguh di dalam keduanya itu terdapat dosa yang sangat besar. Artinya dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertahap selama 23 tahun. Kurang lebih 23 tahun. Dari Rasulullah berumur 40 tahun sampai Rasulullah berumur 63 tahun. 13 tahun diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah kalau kita baca di Mushaf Al-Quran itu ada surah namanya Makkiyah. Surah Makkiyah. Maka surah Makkiyah itu turunnya ketika Rasulullah SAW belum berhijrah ke Madinah. Artinya turunnya itu di sekitaran Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian 10 tahun diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam kurun waktu 10 tahun itu setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Biasanya ayat-ayatnya disebut Madaniyah. Nah, dua ayat inilah kita sebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu turunnya pada Makkiyah di Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Kalau Madaniyah, ayat Madaniyah diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Dua tempat itulah tempat turunnya kitab suci Al-Quran. Lalu kemudian sebagaimana kita pahami bersama, ayat yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah SAW itu kita semua sepakat ya, yaitu surah Iqra atau Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Itulah ayat yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan yang kita peringati itu setiap bulan Ramadan itu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para ulama banyak menafsirkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat di Gua Hira. Berkhalwat itu menyendiri ya, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Lalu kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam kisah itu kan di dalam Sahih Al-Bukhari itu dikisahkan malaikat Jibril itu menampakkan wujudnya besar, tinggi ya. Semuanya pakaiannya putih sampai Rasulullah itu ketakutan, menggigil, kedinginan. Saking khawatirnya Rasulullah. Lalu kemudian berkatalah malaikat Jibril menurunkan wahyu surah Al-Alaq itu. Iqra ya Muhammad. Apa jawaban Rasulullah pada saat pertama sekali diucapkan tersebut? Dijawab oleh Rasulullah SAW, Ma ana biqari.
Sungguh aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah SAW. Didekap oleh malaikat Jibril Rasulullah SAW itu. Sampai-sampai karena dalam kisahnya itu malaikat Rasulullah SAW itu didekap oleh malaikat Jibril itu sampai-sampai ngos-ngosan kalau bahasa gitu. Sampai sesak napas di dekap oleh malaikat Jibril. Setelah itu dilepas oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Kedua kalinya Rasulullah SAW menjawab, Ma ana biqari. Sungguh aku ini tidak bisa membaca, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga kalinya pun demikian, ya. Dilepaskan dari pelukan malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Dijawab oleh Rasulullah SAW, Ma ana biqari. Baru setelah itulah malaikat Jibril meneruskan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketakutannya mengucapkan kalimat tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di dalam kisahnya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari pulang ke rumah. Pulang ke rumah bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Rasulullah SAW menggigil, Zammiluni, kata Rasulullah. Zammiluni, selimuti aku, kata Rasulullah SAW. Nah, ini mungkin untuk ibu-ibu ya rumusnya. Nah, jadi kalau seandainya ya, ini kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Nah, suami pulang dari tempat kerja misalnya. Tapi tidak mungkin suami langsung minta selimuti ya. Ya, maksudnya begini Bapak Ibu ya. Seorang suami ya pulang dari tempat kerja, mungkin dia merasa capek ya, mungkin dia merasa letih, lelah. Diusahakan semaksimal mungkin sebagaimana Khadijah menyambut Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang, dengan tutur sapa yang indah. Pada saat mendengar dan melihat Siti Khadijah, Rasulullah SAW yang mengalami ketakutan yang luar biasa, separuh ketakutannya itu hilang ketika melihat Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kebalikannya kalau di zaman sekarang ya. Sampai ke rumah bukannya hilang takut, malah tambah takut ya. Karena ada yang lebih menakutkan daripada kerjaan ya. Itulah istri ya. Tapi tidak semua istri begitu. Kami yakin yang hadir di musola ini insyaallah istri salihah semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah itu boy, ada kisah itu. Cerita ini bukan dibaca dalam kitab, tapi kisah-kisah lucu boy di cerita. Jadi banyak masalah ini, banyak utang segala macam itu. Kemudian didatangi debt collector ya. Kemudian diambillah segala macam barangnya. Santai saja, enjoy saja, tidak takut dia. Ya. Bertanyalah sahabatnya nih, santai nian kau ini katanya. Ya kata takut-takut ya, ngapa nak takut katanya kan biasa bayang bela kata. Apa yang kau takuti selama hidup di dunia ni? Dak hati katanya. Dak kan ada ni kawannya ni kan. Dak hati katanya. Ai bohong kau ini. Sebenarnya ada katanya. Siko yang ku takut itu. Wong yang di rumah katanya itulah yang ku takut itu kan siko. Itu kisah ini Pak, lucu Pak itu ya. Dak hati dalam kitab kalau dicari dak ketemu ya yang kisah itu ya. Artinya pada saat sekarang ini ya sangat sulit untuk bagi para wanita itu bisa meniru Khadijah radhiyallahu anha. Coba Bapak Ibu ya, coba khususnya ibu-ibu coba pelajari kisah Khadijah radhiyallahu anha itu. Luar biasa kalau kita pelajari. Khadijah itu mampu dia menghilangkan rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah melihat wajahnya saja, ya. Kalau bukan kita membandingkan fisik, tetapi berdasarkan riwayat-riwayat, kalau dari segi kecantikan Aisyah radhiyallahu anha itu luar biasa cantiknya ya. Tetapi Khadijah luar biasa juga. Ketika Rasulullah memandang wajahnya, walaupun mungkin tidak secantik Aisyah radhiyallahu anha, tapi memandang wajah Khadijah, Rasulullah SAW mampu menghilangkan kegalauan di dalam hatinya. Sampai Rasulullah menyebutkan zammiluni, selimuti aku, kata Rasulullah SAW. Lalu diselimutilah oleh Khadijah.
radhiyallahu anha ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama turun inilah yang kita peringati dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana dapatnya 17 Ramadan itu? Di mana dapatnya 17 Ramadan wahyu pertama turun? Nah, itu penafsiran para ulama. Penafsiran para ulama dalam surah Al-Anfal ayat ke-41. Di situ disebutkan dalam ayat surah Al-Anfal itu ayat ke-41 ya. In kuntum amantum billah. Apabila kalian beriman kepada Allah, itu firman-Nya. Beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan kepada hamba kami di sini maksudnya Al-Qur'an ya. Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal furqan, pada hari furqan, pembeda antara hak yang hak dan yang batil. Lalu kapan yaumal furqan itu? Dilanjutkan pada ayatnya yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal jam'an. Pada hari bertemunya jam'an, dua pasukan. Pada hari bertemunya dua pasukan. Pasukan di sini dipahami oleh para ulama ahli tafsir itu yaitu terjadi pada perang Badar. Perang Badar itu terjadinya pada bulan suci Ramadan. Diteliti oleh para ulama, perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan, yang mana pada saat itu kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit sekali, tetapi mampu mengalahkan kaum kafir Quraisy yang begitu banyak, luar biasa, 2 kali lipat bahkan musuh yang dihadapi oleh kaum muslimin pada saat itu. Maka disitulah disebut dengan Yaumal Furqan, hari pembeda. Yaumal Taqal Jam'at, pembeda antara hak yang batil. Yang hak itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang batil itu dipimpin oleh kafir Quraisy dan bala tentaranya yang lain-lain. Maka pada saat itu diteliti oleh para ulama, ternyata perang Badar ini terjadi pada 17 Ramadan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat sebelumnya tadi, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah para ulama menarik kesimpulan, berarti wahyu yang pertama sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat kelima, berarti bersamaan dengan harinya. Harinya sama dengan hari perang Badar, tanggalnya sama dengan tanggal kejadian perang Badar, walaupun peristiwanya berbeda, tahunnya berbeda, yaitu tanggal 17 Ramadan. Tahunnya jelas berbeda ya, tahunnya jelas berbeda. Maka disitulah didapatkan pemahaman bahwasanya wahyu pertama itu sekali turun itu yaitu pada malam 17 Ramadan. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi kita terhadap kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Ini pelajaran, bukan penafsiran ayat, tetapi i'tibar, pelajaran dari ayat, dari kisah itu. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu Iqra ya Muhammad, dengan 3 kali Rasulullah SAW menjawab ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Ma'ana biqari, kata Rasulullah SAW, sungguh aku ini tidak mampu, tidak bisa membaca, karena salah satu mukjizat Rasulullah itu adalah ummi. Ya, ummi itu apa? Tidak bisa baca dan tulis. Tetapi bukan kita pahami itu sebuah kebodohan ya. Itulah untuk membantah bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Muhammad. Bagaimana mungkin datang dari Muhammad, sedangkan Muhammad itu tidak mampu membaca dan menulis ya? Tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga itu salah satu hikmahnya Rasulullah itu ummi, untuk membantah bahwasanya kafir Quraisy itu menuduh bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Muhammad, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana mungkin datang dari Muhammad, sedangkan Rasulullah SAW itu sifatnya ummi ya. Itulah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah itu tidak mampu membaca, tidak mampu menulis atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan dinilai itu sebuah kebodohan, sebuah kekurangan. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah itu salah satu sifatnya fatona. Ya. Cerdas ya. Amanah ya. Salah satu sifat Rasulullah SAW itu. Maka untuk membantah bahwasanya para kaum kafir Quraisy itu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu dari Muhammad, itu sangat mustahil ya. Karena Rasulullah tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Itulah kelebihan Rasulullah SAW. Tapi kalau terjadi pada diri kita, pada saat ini tidak mampu menulis, tidak mampu membaca, itu bukan kelebihan namanya, kekurangan itu. Kalau terjadi pada diri kita. Tetapi khusus untuk Rasulullah, itulah mukjizat ya. Kelebihan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa alaihissalam dia mampu berbicara. Nabi Musa alaihissalam mampu dia membaca, menulis, mampu Nabi Musa alaihissalam. Tetapi khusus untuk Rasulullah SAW untuk menjaga tuduhan-tuduhan daripada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Quran itu dari Rasulullah SAW. Maka apa pelajarannya? Ketika Rasulullah SAW, ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama, Iqra ya Muhammad, Rasulullah tidak bisa mengucapkannya. Tetapi ketika kalimatnya lengkap, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca wahai Muhammad bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangankan yang membuatmu mampu membaca wahai Muhammad, kira-kira begitu kalimatnya itu untuk bisa kita pahami. Allah mampu menciptakanmu, apalagi membuat kamu untuk bisa menyebutkan kalimat Iqra itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu artinya baca. Membaca adalah sumber utama seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka ketika dibacakan Iqra, hanya sumber pengetahuan saja, Rasulullah SAW tidak bisa mengucapkannya. Ma ana biqari, kata Rasulullah. Tetapi ketika kalimat itu lengkap, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, barulah Rasulullah dengan lisannya mampu mengucapkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tersebut. Pemahamannya begini. Sumber ilmu pengetahuan yaitu dengan membaca. Rasulullah SAW tidak mau menerima kalimat itu karena bisa jadi orang pintar, tetapi kalau tidak disandarkan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, maka bisa jadi ilmunya itu bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ilmu disandingkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Rasulullah SAW mantap menerima wahyu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, kalau kita belajar, kalau kita ingin menggali ilmu pengetahuan, maka cari ilmu pengetahuan yang membuat diri kita kuat iman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, kurang lebih berapa menit lagi? Kalau di rekaman kami ini 48 menit sudah ya. Sebagai sebuah kesimpulan, ilmu kita semuanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu pengetahuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan fariidatun utlubul ilma fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu fariidatun, wajib bagi orang yang beriman, baik muslimin maupun muslimat. Lalu pertanyaannya, ilmu apa yang wajib untuk kita cari itu? Ilmu apa yang wajib untuk kita cari? Nah, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ada 3 ilmu yang setiap kita ini wajib untuk memahami ilmu tersebut. Sedangkan yang lainnya tidak wajib, hanya sekadar fadilah saja. Al-ilmu salasatun, kata Rasulullah SAW. Ilmu itu yang wajib diketahui ada 3. Yang wajib dipahami oleh orang yang beriman kepada Allah ada 3. Al-ilmu salasatun, wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun. Dan selain yang 3 itu,
fadlun, hanya keutamaan saja. Ilmu matematika misalnya, itu keutamaan saja, tidak akan ditanya di akhirat nanti 1 + 1 berapa, tidak tanya demikian. Itu hanya keutamaan saja, ya. Nah, lalu ilmu apa? Yang pertama, ayatun muhkamatun. Ilmu tentang syariat, ayat-ayat hukum, itu yang pertama yang harus kita ketahui. Ayatun muhkamat itu mencakup tentang salat misalnya, tentang zakat, tentang tata cara haji, pernikahan. Itu ayat-ayat muhkamah semua. Dan kita semua wajib hukumnya mengetahui tentang hal itu. Tidak wajib hafal ayatnya, tetapi wajib paham tentang ayat itu. Bagaimana kalau seandainya non-muslim dan muslim nikah, beda agama misalnya. Kita harus paham, ya. Di dalam Al-Qur'an sangat tegas dijelaskan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ayat Al-Qur'annya memberikan pemahaman kepada kita, tidak boleh menikah, ya. Misalnya. Lalu kemudian bagaimana tata cara misalnya berzakat, dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Dan kita semua wajib hukumnya memahami tentang ayat-ayat tersebut. Tetapi untuk hafal ayatnya tidak wajib bagi kita. Tetapi paham tentang hukum tersebut wajib bagi kita hukumnya. Kalau tidak, kita akan dituntut di akhirat nanti. Karena kita semua ini di dalam beragama itu tentunya setiap hari kita dipenuhi dengan hukum-hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ayatun muhkamatun. Yang kedua, wasunnatun qaimatun, yaitu sunnah yang benar. Artinya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an. Ini yang wajib. Dua ini fardu ain, setiap kita ini wajib hukumnya mempelajari itu. Wajib hukumnya mempelajari itu. Fikih itu termasuk ilmu syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita semua wajib belajar itu. Tidak ada alasan bagi kita, ya, tidak tahu misalkan. Tidak ada alasan. Karena pada saat ini semua keilmuan tersebut sudah sangat mudah untuk diakses, ya. Sudah sangat mudah untuk kita mempelajarinya. Yang kedua tadi sunnatun qaimatun, yaitu sunnah-sunnah yang sahih. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, faridatun adillatun, yaitu ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu waris. Ilmu waris yang adil, ilmu waris yang benar. Yang ketiga ini fardu kifayah hukumnya, bukan fardu ain. Kalau yang dua tadi semua kita wajib hukumnya untuk mempelajari tentang syariat, lalu kemudian tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menghafal ayatnya, tetapi pahamnya itu, pemahamannya itu harus kita pahami. Inilah tentang ilmu pengetahuan yang harus kita ketahui. Mengambil pelajaran daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, ya, apa fungsinya kita memperingati nuzulul Quran ini? Salah satu di antaranya supaya menguatkan hati kita. Menguatkan hati kita untuk senantiasa istiqamah di dalam mempelajari kitab suci Al-Quran. Kira-kira coba kita hitung, sudah berapa umur kita? Masing-masing kita hitung umur kita. Kalau kita berumur 30 tahun dan pada umur 7 tahun kita sudah balik misalkan, atau 9 tahun kita sudah balik, tinggal dikurangi saja. Kurang lebih berarti 21 tahun. Kita selalu diingatkan dengan nuzulul Quran. Tapi apa yang kita dapatkan dari nuzulul Quran tersebut? Apa yang kita dapatkan dari peringatan nuzulul Quran tersebut? Minimal pada malam hari ini kita mendapatkan sebuah motivasi supaya kita belajar Al-Quran. Minimal belajar membacanya dulu, minimal itu dulu yang pertama, ya. Belajar membacanya. Jangan pernah sungkan kita untuk belajar Al-Quran. Jangan pernah malu kita untuk belajar membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini penting. Di dalam sholat kita itu ada kalimat Al-Quran yang wajib hukumnya bagi kita untuk kita baca. Kalau tidak kita baca ayat tersebut di dalam sholat, maka tidak sah sholat kita.
Itulah suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu ayat Al-Quran. Wajib hukumnya bagi kita membaca. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Rasulullah SAW. Tidak bagi seseorang, tidak ada salat baginya liman lam yaqra, orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu bagian daripada ayat Al-Quran. Maka coba kita kembalikan semangat kita untuk senantiasa memacu diri kita, senantiasa belajar membaca kitab suci Al-Quran. Setelah nanti kita mampu membacanya dengan baik, dengan benar, barulah nanti kita pahami hukum-hukum di dalamnya, kandungan-kandungannya. Itulah yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Tidak akan pernah rugi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seseorang yang dekat dengan Al-Quran. Coba kita runtun satu persatu ya, bahwasanya yang berkaitan dengan Al-Quran apapun itu, baik benda mati maupun hidup, semuanya pasti mulia. Coba kita cek. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada wahyu pertama kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Gua Hira menjadi gua yang paling istimewa di antara gua-gua yang lainnya, karena pada saat itu diturunkan kitab suci Al-Quran di dalam Gua Hira tersebut. Setiap orang yang haji maupun umroh pasti Bapak Ibu ya ingin melihat, mengunjungi Gua Hira tersebut. Sampai sekarang, dari dulu, dari Rasulullah SAW dahulu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga ya, keistimewaan, menjaga Gua Hira tersebut sampai saat ini. Karena pada saat di Gua Hira itu terjadinya peristiwa turun wahyu pertama, itu kitab suci Al-Quran. Kitab kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, di mana pada dua kota itu diturunkan kitab suci Al-Quran, sampai sekarang menjadi kota yang paling istimewa ya, kota yang paling istimewa. Bahkan kalau kita sholat di Masjidil Haram itu luar biasa keutamaan itu, kalau tidak salah sampai 1000 kali ya, 1000 kali kita sholat di masjid-masjid yang lain. Begitupun di Madinah Al-Munawwarah, di mana di kota Madinah Al-Munawwarah tersebut diturunkannya kitab suci Al-Quran juga. Dua kota ini menjadi kota yang paling istimewa di muka bumi sampai saat ini ya, paling istimewa, paling barokah. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan haramain, dua tanah haram, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Itu berhubungan semua dengan Al-Quran, berhubungan semua dengan Al-Quran. Rasulullah SAW penerima wahyu, penerima Al-Quran, diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran, menjadi Rasul yang paling mulia di antara Rasul-Rasul yang lainnya. Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya itu pemimpin para nabi ya, Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada nabi-nabi itu yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'anul Karim. Padahal kalau kita lihat sejarah kan banyak sekali kan malaikat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu juga, yaitu kitab Taurat ya. Nabi Daud alaihissalam menerima wahyu juga, kitab Zabur. Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu juga, kitab Injil ya. Tetapi khusus untuk Al-Quran, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah, maka tautkanlah hati kita dengan Al-Quran. Jangan pernah hati kita ingkar dengan Al-Quran. Jangan pernah jiwa kita jauh dari Al-Quran. Karena yang berkaitan dengan Al-Quran, baik itu manusia maupun benda mati, bahkan suhub ataupun lembaran-lembaran tempat nulis Al-Quran sebelum mushaf sebagaimana kita temukan sekarang, itu menjadi sangat istimewa dan disimpan ya sampai saat ini ya. Itulah keistimewaannya. Al-Quran dari awal turunnya sampai sekarang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran itu dikorupsikan oleh malaikat Jibril. Semuanya sampai kepada kita.
Tidak ada yang diselewengkan sampai saat ini. Bahkan kalau ada satu huruf saja yang berbeda ataupun ditambahi atau dikurangi, pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Pada waktu kuliah dulu, ya, sebagaimana kami diberikan tugas untuk menghitung ayat-ayatnya, ada salah seorang sahabat kami, tidak kami sebut namanya, ya. Kalau dilihat tidak begitu sama seperti kami. Artinya tidak ada kelebihan khusus di bidang Al-Quran, sama saja. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, ingin menunjukkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguh kami telah menurunkan, kami akan menjaga Al-Quran sebagai pengingat, wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaga Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dia membaca ada satu kitab suci Al-Quran yang di situ berbeda dengan tulisan-tulisan yang lainnya. Semuanya berbeda semua, ya. Yang mushaf yang dia baca itu. Dari situlah dia tahu bahwasanya di sinilah letak kalimat Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, kalaupun ada kekurangan di Al-Quran itu ditambahi atau dikurangi, pasti Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekurangan tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, penutup bahwasanya bulan suci Ramadan kaitannya sangat erat dengan Al-Quran. Di hari kiamat nanti, bulan suci Ramadan dan Al-Quran akan bersyahadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, as-siyam wal-Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Apabila seseorang melaksanakan ibadah puasa dan dia hiasi ibadah puasanya dengan Al-Quran, maka kedua-duanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, bahwa Al-Quran akan berbicara kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhun nauma bil lail, aku telah menahannya daripada tidur di malam hari karena dia membaca aku, kata Al-Quran, fasyafi'ani fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan pertolongan kepadanya. Begitupun juga puasa, ya Rabb, mana'tuhu ta'am bin nahar fasyafi'ani bihi, wahai Tuhanku, kata puasa, aku telah menahannya daripada makan dan minum di siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaatnya. Keduanya ini akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti, ketika kita senantiasa puasa dan menghiasi puasa tersebut dengan membaca kitab suci Al-Quran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mohon ampun. Kami akhiri. Usikum binafsi bitaqwallah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.